Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilian Komarezati. Saya dari kelas hukum 5A, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Dalam konten ini saya ingin menjelaskan mengenai manusia dan pengetahuan serta perbedaan antara filsafat barat, filsafat timur, dan filsafat dunia Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai manusia. Apa itu manusia? Definisi manusia adalah spesies primata dengan populasi yang terbesar, persebaran yang paling luas, dan dicirikan dengan kemampuannya untuk berjalan di atas dua kaki dengan memiliki otak yang kompleks untuk mampu membuat peralatan, budaya, dan bahasa yang rumit. Di sini manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan antara manusia satu dengan manusia lain, antara individu satu dengan individu lainnya. Jadi manusia ini dikatakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri karena dia membutuhkan orang lain untuk bisa melengkapi kehidupannya. Manusia ini sebagai makhluk sosial, makhluk yang hidup, yang memiliki kemampuan untuk berpikir, yang diberikan anugerah yaitu akal pikiran yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Sementara pengetahuan ini yaitu informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan ini juga gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Jadi pengetahuan ini adalah sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya. Nah, setelah kita melakukan pengamatan menggunakan akal kita bisa mengetahui apa itu dari pengetahuan tersebut, apa itu dari benda tersebut. Jadi contohnya kayak gini. Misalnya kalau kita memasak. Nah, ketika kita mencicipi masakan itu, tentunya kita akan mengetahui aroma, rasa, cita rasa dari masakan tersebut. Jadi maksud saya di sini, dari sesuatu yang tidak kita ketahui awalnya dapat kita ketahui dengan cara melakukan pengamatan akal tersebut. Kemudian juga pengetahuan ini muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali sesuatu. Jadi pengetahuan ini sangat erat kaitannya dengan akal kita, di mana kita mencari sesuatu menggunakan akal kita agar kita dapat mengetahui apa namanya itu, apa bentuknya itu, apa jenisnya itu, dan berbagai macam hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Pengetahuan ini juga informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki, yang lantas melekat di benak seseorang. Jadi pada umumnya pengetahuan ini memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atau suatu pola. Manakala informasi dan data sekadar berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan. Jadi manusia dan pengetahuan itu memiliki kaitan, di mana manusia sebagai makhluk sosial, makhluk hidup, dengan pengetahuan ini menjadi sebuah gabungan, yaitu manusia memiliki akal untuk berpikir, untuk mencari pengetahuan. Jadi manusia dengan pengetahuan ini adalah sesuatu yang berinteraksi untuk bisa menemukan apa yang belum diketahui selama ini, yang menjadi subjeknya manusia dan menjadi objeknya adalah pengetahuan. Jadi setiap manusia yang ingin mencari sesuatu tersebut, dia harus melakukan pengamatan, harus bisa mencari apa itu yang menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tidak kita ketahui apa itu. Kemudian berbicara mengenai filsafat. Filsafat ini menurut pribadi saya sendiri yaitu berpikir, di mana kita berpikir untuk kita bisa menemukan apa yang selama ini belum kita ketahui. Contohnya saja, misalnya saya berpikir mengenai sesuatu benda yang tumbuhnya itu dari apa.
Nah, setelah saya berpikir menggunakan akal pikiran saya, mencari tahu kebenarannya, mencari informasi yang ada melalui pengetahuan tadi. Nah, dengan hasilnya setelah berfilsafat itu saya bisa mengetahui, oh apa ini, oh ini ada tanaman ini. Karena sebelumnya saya tidak mengetahui, setelah saya berfilsafat saya jadi mengetahui. Nah, berbicara mengenai filsafat, di sini saya menjelaskan mengenai filsafat hukum. Filsafat hukum ini adalah cabang filsafat yang mencari tahu tentang hakikat hukum itu sendiri. Dan seperti yang telah kita ketahui bahwa hukum ini adalah kaidah atau aturan yang harus ditaati oleh manusia atau masyarakat agar tidak mendapatkan sanksi jika dilanggar. Jadi hukum ini adalah kaidah atau aturan. Tujuan dari filsafat ini yaitu agar kita sebagai manusia bisa mendalami unsur-unsur, bisa mengetahui pokok-pokok ilmu, sehingga bisa memahami sumber hakikat dari tujuan ilmu itu sendiri. Jadi ketika kita berfilsafat ini tentunya kita akan mendapatkan sesuatu yaitu berupa pengetahuan, berupa wawasan. Nah, itulah dari tujuan utama dari berfilsafat. Nah, berbicara mengenai filsafat juga, filsafat ini ternyata dibagi menjadi 3. Filsafat barat, filsafat timur, dan filsafat dunia Islam. Di sini bisa kita lihat perbedaannya. Pertama, filsafat barat. Filsafat barat ini yaitu filsafat yang sebutannya bagi orang-orang yang berada di wilayah barat. Yang secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu filsafat timur dan filsafat barat. Jadi filsafat barat ini dia lebih menekankan pada pola pikir yang rasional. Jadi manusia itu sebagai pusatnya. Jadi filsafat barat ini yaitu suatu konteks yang menjelaskan bahwa manusia itu sebagai pusat dari filsafat tersebut. Itu namanya filsafat barat. Filsafat barat ini dimulainya pada awalnya dimulai dengan filsafat Yunani. Filsafat Yunani pada Yunani kuno. Jadi filsafat barat ini yaitu cara berpikir orang-orang barat yang ingin menemukan ide-ide atau pokok-pokok bahasan yang sama ini belum mereka ketahui. Jadi cara berpikir orang barat itu disebut dengan filsafat barat. Kemudian yang kedua, filsafat timur. Filsafat timur ini merupakan sebutan bagi pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia, seperti Tiongkok, India, Jepang. Jadi filsafat timur ini berbeda dengan filsafat barat. Kalau filsafat barat tadi cara berpikir orang-orang yang ada di wilayah barat. Kalau filsafat timur ini cara berpikir orang-orang yang ada di wilayah timur. Jadi ada perbedaan di antara keduanya. Filsafat timur ini memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan filsafat barat, yang ciri-cirinya bisa kita lihat yaitu di dalam studinya. Yaitu menemukan pemikiran-pemikiran yang ibaratnya bisa dikatakan unik. Jadi kalau filsafat barat tadi berpikirnya secara rasional, kalau filsafat timur ini lebih kepada yang unik ibaratnya. Jadi memiliki keunikan masing-masing. Bisa dilihat dari filsafat orang Tiongkok, filsafat orang Jepang, filsafat orang India. Jadi ibaratnya itulah yang dapat kita lihat dari perkembangannya. Jadi dia itu filsafat timur ini dia unik. Kemudian ada filsafat Islam. Nah, filsafat Islam ini yaitu cara berpikir
orang-orang yang Islam, orang-orang yang berada di wilayah seperti misalnya Arab. Jadi filsafat Islam ini filsafat orang Muslim. Filsafat Arab ini didefinisikan sebagai suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, dan pengetahuan, serta pemikiran dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi, kalau filsafat Barat tadi cara berpikir orang Barat, filsafat Timur cara berpikir orang Timur. Nah, filsafat Islam ini menurut saya berada di tengah-tengahnya, di mana orang Islam cara berpikirnya itu berbeda dengan orang yang berfilsafat Barat dengan berfilsafat Timur tadi. Jadi pemikiran filsafat Islam ini masuk ke dalam filsafat Yunani yang dijumpai kaum muslimin pada abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijrah di Suriah, Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Jadi dalam filsafat Islam ini yaitu cara berpikir yang berdasarkan dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi itulah penjelasan dari tugas saya. Kesimpulannya adalah kita sebagai makhluk sosial yang memiliki akal pikiran serta ingin memperluas pengetahuan kita, tentunya kita harus berfilsafat dengan tujuan agar kita bisa memahami, mengetahui apa yang menjadi sumber hakikat di dalam kehidupan kita ini, agar pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran kita ini bisa terjawab. Jadi sesuatu apapun itu yang kita berpikir dengan menggunakan akal kita, itu namanya berfilsafat. Nah, berfilsafat ini bisa dibagi menjadi 3 kelompok bagian tadi. Yang pertama filsafat Barat, filsafat Timur, dan filsafat dunia Islam. Kita mempunyai perbedaan. Jadi ada perbedaan antara orang yang di Barat, ada perbedaan antara orang yang berada di Timur, dan perbedaan orang yang Muslim. Jadi dari ketiga tersebut bisa dibedakan cara berpikirnya. Jadi yang membedakannya yaitu cara berpikir. Kalau yang Barat tadi rasional, kalau yang Timur tadi agak unik. Kalau yang Islam ini lebih ke ajaran-ajaran Islam. Jadi ada kaitannya dengan yang menciptakan kita. Jadi sekian dari paparan dari saya hari ini. Jika ada kesalahan kata atau saya sedikit macet-macet dalam menjelaskannya, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum jaya.